Film yang akan Ogut bahas kali ini berjudul Hacksaw Ridge, sebuah sejarah nyata yang mengisahkan seorang serdadu Amerika yang tak mau menembak musuh. Jangankan menembak, menyentuh senjata saja pantang baginya. Dan ini ialah prinsip yang teguh dijalaninya selama ia berperan sebagai medik di front Pasifik Perang Dunia Kedua. Namun yang jelas prinsip anti senjata ini ialah hal yang fatal sebagai militer saat itu. Lantas kenapa ia malah dianugerahi Medal of Honor, medali penghormatan tertinggi untuk militer Amerika, dan pulang sebagai pahlawan bangsa? Kita simak sejarahnya bersama sampai akhir. Dikisahkan di tahun 1920-an di Virginia, Amerika Serikat, tampak masa kecil Desmond Doss yang kerap bermain bersama saudaranya. Desmond Doss ialah anak bungsu yang memang sangat dekat dengan saudaranya yang bernama Hal. Mereka berdua ialah putra dari Tom Doss, seorang veteran Perang Dunia Pertama yang kini terus-menerus hidup dalam traumanya akibat kengerian perang dan memilih tenggelam dalam depresi dan konsumsi minuman keras. Meski demikian, keluarga Doss ini tergolong merupakan penganut Nasrani yang taat. Namun trauma ini pula yang membuat Tom Doss tak sanggup memerankan ayah yang baik bagi kedua anak lakinya. Ia dikenal sebagai ayah yang pemarah dan tak begitu peduli pada kedua anaknya. Sampai ketika suatu siang, Desmond berkelahi dengan saudaranya yang lantas dipukulnya dengan luka hantaman. Ini membuat saudaranya jatuh tak sadar. Kejadian ini lantas membuat Desmond dalam tanda kutip trauma juga, dan sangat-sangat menyesal telah melukai saudara yang selama ini menjadi kawan bermain terbaiknya. Ia pun akhirnya melihat sebuah poster berisi 7 dosa besar dalam keyakinan Kristiani di tembok rumahnya, yang mana salah satunya berbunyi dilarang membunuh sesama manusia. Desmond seakan mendapat peringatan ilahiyah atas perbuatannya ini, sekaligus semakin larut dalam penyesalan. Singkat kisah, Desmond kini sudah menjadi remaja dan berkat kejadian yang hampir merenggut nyawa saudaranya juga yang membuat Desmond kini sangat taat pada agamanya. Ia sekarang bekerja di sebuah gereja sebagai salah satu bentuk nyata pengabdiannya pada Tuhan. Namun di hari ini terjadi kecelakaan berdarah di luar jalanan gereja. Ia pun segera menolong korban luka ini, mengikat erat lukanya agar tak kehabisan darah dan segera membawanya ke rumah sakit Lynchburg. Dokter yang menerima pasien ini memuji perbuatan Desmond. Karena ikatan Desmond ini pula kemungkinan nyawa orang ini bisa selamat. Kalimat dokter ini di luar dugaan memberi efek tersendiri untuk Desmond. Ia pun lantas keluar rumah sakit. Tapi sebelumnya ia bertemu dengan seorang suster yang bernama Dorothy yang jelas sangat menarik perhatian Desmond. Maka hari-hari berikutnya pun diisi oleh Desmond dengan sering berkunjung ke rumah sakit ini. Karena tanpa ia sadari, ia sudah jatuh cinta pada Dorothy. Dan gayung pun bersambut. Dorothy juga tertarik kepada Desmond. Sedangkan Desmond selama menjalin kasih dengan Dorothy, terus mendapatkan pelajaran medis yang nantinya akan berharga bagi dirinya. Hingga di suatu malam, Hal mengungkapkan jika dirinya sebentar lagi akan dipanggil untuk bertempur. Ayahnya yang sangat-sangat traumatik terhadap pertempuran ini pun terkejut dan langsung bersedih. Ia tak menyangka jika kini anak-anaknya juga turut melakoni pengalaman yang mengerikan seperti dirinya dulu. Dan kesedihan ini pun berubah menjadi kemarahan yang lantas membuat Hal pergi perang dengan muka yang kecewa. Get out of my sight. Tapi yang jelas segalanya yang ada pada saudaranya terasa sangat patriotik dan keren di mata Desmond. Ingin rasanya Desmond untuk ikut bergabung dan mengikuti saudaranya di medan tempur. Apalagi setelah tersiar berita jika armada Amerika di Hawaii dihabisi oleh Jepang dalam serangan Pearl Harbor. Ia pun mencoba meminta izin pada ayahnya untuk ikut mendaftar sebagai tentara dan pergi bertempur. Dan Desmond pun jelas tak peduli lagi dengan pendapat ayahnya. Kepada Dorothy, ia pun juga berpamitan sembari melamarnya dan mengajaknya untuk menikah. Ia pun berucap jika ia mungkin mendaftar sebagai tentara, tapi ia akan berperan sebagai combat medic atau petugas medis lapangan. Ini memungkinkan ia untuk tak membunuh orang, melainkan malah menyelamatkan nyawa orang. Maka hari keberangkatan Desmond pun tiba. Ia diantar oleh Dorothy dan sampai di kamp pelatihan Fort Jackson.
Sesampainya di sini pun sikap baik dan ramah Desmond membuatnya diterima oleh teman-temannya yang saat ini belum mengetahui watak asli Desmond sendiri. Hari demi hari latihan pun dimulai. Desmond tergabung dalam peleton Sersan Howell dan diceritakan jika fisik Desmond memang luar biasa. Ia selalu bisa mengungguli kawan-kawannya dalam tiap latihan keras. Namun ketika tiba latihan menembak, Desmond dengan sengaja tak mau menyandang M1 Garand ini. Ia pun berterus terang kepada Sersan Howell dan mengatakan ia cuma ingin menjadi medik, bukan tentara. Lagi pula agamanya melarang ia melakukan kekerasan, apalagi sampai membunuh orang. Ia juga tak mau berlatih pada hari Sabtu, karena hari Sabtu menurutnya ialah hari Sabat, hari untuk beristirahat seperti orang Yahudi. Heran luar biasa telinga Sersan Howell mendengar ini. Ia membawa Desmond menghadap ke Kapten Glover yang menjelaskan, selama Desmond menjadi tentara Amerika, Desmond harus tetap menjalankan perintah atasan. Dan di medan tempur nantinya pasti tak akan ada yang peduli dengan agama. Sikap Desmond yang alim namun unik dan aneh di mata militer Amerika ini membuatnya dibully oleh kawan-kawan sepeletonnya. Ia dianggap gila atau banci atau munafik. Ia pun terus dihukum oleh para komandan dan perwiranya yang menganggap Desmond sudah keterlaluan. Saking muaknya, Sersan Howell pun berusaha membuat Desmond tak kerasan dan balik pulang. Namun dengan teguh Desmond menolak. Ini membuat Howell semakin kesal. Ia secara sistematis dan pelan-pelan mengadu domba peletonnya sendiri dan membuat kawan-kawan Desmond membencinya, yang akhirnya terus-menerus membulinya. Satu-satunya hal yang menggembirakan bagi Desmond sendiri ialah bahwa hari pernikahannya dengan Dorothy sebentar lagi akan tiba. Dan memang peleton Sersan Howell mendapat jatah libur semuanya kecuali Desmond sendiri. Alasannya hanya karena Desmond belum lulus latihan menembak. Tapi nyatanya keteguhan Desmond ini memang tanpa tandingan. Keteguhan yang akhirnya membuatnya dipenjara karena menolak perintah atasan. Dan karena sedang dipenjara, ia pun dicabut izin liburnya, yang artinya ia tak bisa mendatangi pernikahannya sendiri. Dorothy pun meski kecewa pada akhirnya mengunjungi Desmond atas perintah Kapten Glover. Dan ia berusaha merayu Desmond untuk melunak. Ia ingin menyadarkan Desmond agar tak keliru mengartikan mana yang takdir Tuhan dan mana yang kesalahannya sendiri. Tapi sekali lagi Desmond masih juga kokoh dalam prinsipnya. Luput menikah, persidangan militer pun terpaksa ia hadiri. Tak ada harapan lagi bagi Desmond. Semua komandannya menjadi saksi yang memberatkan jika Desmond memang melawan perintah atasan. Di lain sisi, ayahnya Tom Doss mengunjungi mantan kaptennya yang kini sudah menjadi jenderal dan mengadukan persoalan anaknya. Balik ke persidangan yang terus-menerus memojokkan posisi Desmond karena apapun pandangan dan keyakinan religiusnya, militer jelas memiliki hukumnya sendiri. Ia akan segera divonis saat ayahnya tiba-tiba merangsek ke dalam ruangan sidang dan memberi hakim sebuah surat dari sang jenderal, menyatakan bahwa ialah hak Desmond untuk menganut keyakinannya dan menolak mengangkat senjata. Ini semua memang dilindungi oleh undang-undang Amerika. Maka semuanya menjadi terang sekarang. Desmond pun diizinkan pulang dan segera menikahi kekasihnya Dorothy. Selanjutnya tibalah hari di mana mereka diberangkatkan untuk bertempur. Desmond ditempatkan bersama kawan-kawannya di divisi infanteri ke-77 yang dikirim ke front Pasifik, tepatnya di Pulau Okinawa, selatan Jepang. Dan di sini pula kawan-kawan Desmond hilang ekspresi bangga dan sombongnya. Yang ada kini kecut ketakutan karena tentara-tentara yang mereka gantikan diangkut pulang dengan penuh luka dan kecacatan. Amerika seakan habis bertempur melawan setan. Tugas batalion Desmond sendiri di sini ialah merebut dan mengamankan apa yang disebut dengan Maida Escarpment atau apa yang dikenal dengan Hacksaw Ridge. Belum pernah apa-apa dan Desmond harus menaklukkan sebuah tebing terjal dengan tinggi 400 kaki ini. Dan ketika sampai di atas, ternyata Jepang sudah brutal menyambut.
Tak terbilang berapa sudah tentara Amerika yang mati dalam pertempuran puncak tebing ini. Desmond sendiri sesuai dengan ucapannya. Ia terus bergerak berusaha menyelamatkan kawan-kawan yang selama ini telah membulinya. Pertempuran ini sendiri berlangsung sangat liar dan sengit, mencirikan karakter pantang mundurnya Jepang sesuai sejarahnya. Namun akibat aksi Desmond ini pula, peleton Desmond akhirnya menjadi semakin kompak. Permusuhan pun dilupakan dan mereka kini saling mengcover agar Desmond bisa terus bergerak menolong tentara yang terluka. Dan tak terhitung lagi berapa kali Desmond maju dan mundur mengevakuasi korban luka. Petang tiba dan pertempuran pun tertunda. Kedua belah pihak sama-sama belum bisa menekan satu sama lain. Dan ketika hari menjadi semakin gelap, Desmond pun bercakap pada kawannya yang bernama Smithy. Ia mengungkapkan ia pantang memegang senjata karena trauma dalam keluarganya, di mana ayahnya sempat menodongkan senjata pada keluarganya saat dirinya sedang mabuk. Dan Desmond sendiri sempat akan membunuh ayahnya dengan senjata sebelum dilarang oleh ibunya. Hari pun berganti dan langsung dibuka dengan serbuan banzai dari arah depan. Serangan bunuh diri ini terus mendesak dan memojokkan posisi batalion Desmond yang terus melarikan diri menuju ke tepi tebing. Dan dalam pertempuran ini, Desmond melihat sendiri bagaimana seluruhnya yang masih segar tak pernah mempedulikan tentara yang jatuh terluka. Semuanya serentak ketakutan melarikan diri meluncur turun dari tebing. Desmond sendiri sangat kebingungan kali ini. Ia ingin kabur tapi hatinya ingin menolong mereka yang tergeletak. Sementara di depan, Jepang juga masih bengal dalam menyerang. Ia terus memohon kepada Tuhan untuk memberinya petunjuk apa yang harus ia lakukan di saat ini. Ia seakan ingat ucapan Dorothy, jangan salah artikan mana yang takdir Tuhan dan mana yang kesalahanmu sendiri. Hingga akhirnya ia pun mengumpulkan kekuatan dan bangkit berlari menuju garis depan, terus mencari siapapun yang masih bernafas. Targetnya kini ialah untuk mengangkut sekaligus menurunkan semua kawannya yang terluka, tak peduli berapapun jumlahnya. Di bawah, Kapten Glover sendiri tak beristirahat. Ia meminta pada komandannya agar diberi reinforcement atau pasukan tambahan untuk menaiki tebing sekali lagi. Tapi ini request yang sia-sia karena tambahan pasukan baru akan sampai esok hari. Sementara itu dari pinggir tebing Hacksaw, proses penurunan serdadu yang terluka ini mengagetkan para penjaga di bawah. Siapa gerangan yang menurunkan mereka? Tak mengerti jika Desmond masih di atas dan terus menghindari tentara Jepang. Berikutnya mati-matian ia bersembunyi dan terus berpindah posisi hingga ia bisa menemukan lubang tentara Jepang. Dan di sini Desmond bahkan menyempatkan dirinya untuk merawat seorang Jepang yang terluka. Malam tiba dan Desmond sama sekali tak berhenti. Ia hanya berdoa kepada Tuhan agar memberinya kesempatan untuk mengangkut satu tentara lagi. Demikian seterusnya sampai subuh mendekat. Hari pun kembali berganti dan Kapten Glover kaget mendengar kabar jika sekarang peletonnya yang terluka sudah berada di rumah sakit camp. Ini sungguh ajaib. Bagaimana bisa mereka tertembak di atas tebing dan kini sudah sampai di sini? Para serdadu yang terluka ini pun menjawab jika Desmond lah yang menolong mereka semua.
Glover pun langsung menuju ke bawah tebing. Ia melihat sendiri bagaimana Desmond turun untuk yang terakhir kalinya. Semuanya pun serentak melihat secara kagum dan hormat pada Desmond kali ini. Seakan tak percaya Desmond bisa sekuat dan seteguh ini. Beberapa lama kemudian, Kapten Glover pun menyempatkan diri meminta maaf kepada Desmond karena selama ini ia telah meragukan keberaniannya. Namun penyerangan Hacksaw Ridge ini belum berhenti. Pasukan disiapkan sekali lagi untuk menyerbu ke atas. Penyerangan yang juga jatuh pada hari Sabtu alias hari Sabat. Tapi anehnya para pasukan ini tak mau menyerang jika Desmond tak diikutkan. Mereka menganggap Desmond ialah semacam anugerah dari Tuhan. Mereka menganggap dengan adanya Desmond, maka Tuhan pasti juga akan menolong mereka di atas tebing. Maka Desmond pun menyempatkan dirinya untuk berdoa sebelum ia pun akhirnya bergabung dalam penyerangan yang terakhir ini. Dikisahkan jika pertempuran terjadi sama brutalnya dengan pertempuran sebelumnya, meski pada akhirnya Amerika bisa menekan mundur Jepang yang memang sudah kekurangan suplai dan amunisi di sini. Sampai di akhir laga, segerombolan serdadu Jepang mengangkat bendera putih tanda menyerah. Tapi ternyata ini cuma trik semata karena berikutnya granat dilemparkan ke arah pasukan Amerika. Granat yang juga membuat kaki Desmond terluka parah. Takdir Tuhan seakan membalik segalanya kini. Amerika memang menang pertempuran hari ini, namun Desmond sendiri yang malah terluka parah. Ia pun dikirim menuruni tebing, sekali lagi sebagai pahlawan. Di akhir film disebutkan jika Desmond Doss berhasil mengangkut 75 tentara yang terluka dari tebing Hacksaw. Ia merupakan satu-satunya conscientious objector atau seseorang yang menggunakan haknya untuk menolak melakukan tugas militer yang menerima Medal of Honor, sebuah medali kehormatan tertinggi yang dianugerahkan pada anggota militer Amerika. Dan dikisahkan pula jika pernikahan Desmond dan Dorothy bahagia sampai kematian Dorothy di tahun 1991. Desmond sendiri terus menolak untuk dikatakan sebagai pahlawan dan menganggap semua ini yang ia lakukan untuk dan anugerah Tuhan. Dan demikianlah kisah dari Hacksaw Ridge. Semoga bisa menghibur kalian semua di waktu yang senggang. Kita jumpa lain kali. Wassalamualaikum, yuk, bye.